Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Mutiara dengan NIM 2101072027 dari kelas 2B D3 Akuntansi dari Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perbankan dengan mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi operasional tabungan. Nah, pada video kali ini atau materi ini, kita akan membahas tentang pengertian dan jenis tabungan, serta pembukaan tabungan, setoran tabungan, penarikan tabungan, dan penutupan tabungan. Kita akan membahas satu-satu dari poin yang akan dibahas ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tabungan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan berikut ini. Selanjutnya, yaitu ada jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank. Pada saat ini ada beberapa jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank. Yang pertama ada tabungan bunga harian, yang kedua ada tabungan pendidikan, yang ketiga ada tabungan multiguna, yang keempat ada tabungan rencana pendidikan, dan banyak lainnya lagi. Nah, sedangkan tujuan masyarakat menabung itu adalah nasabah merasa aman dalam menyimpan uangnya. Yang kedua, nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah. Dan yang ketiga, untuk penghematan. Karena kalau uang itu kita simpan sendiri, secara tidak langsung kita terkadang ingin membeli sesuatu tanpa kita sadar bahwa itu adalah uang tabungan kita. Maka lebih baik kita melakukan penabungan atau menabung di bank. Karena kita menabung di bank itu akan lebih aman daripada kita harus menyimpan uang itu di rumah. Selanjutnya, ada pembukaan tabungan. Nah, pada proses pembukaan tabungan ini adalah merupakan tahap awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Nah, apa aja sih proses dalam pembukaan tabungan ini? Adapun nasabah pertama datang ke bank yang akan ia tuju sebagai tempat ia menabung nanti akan para nasabah datang ke bagian customer service. Lalu customer service akan bertanya tujuan nasabah datang apa, membuka, menutup, atau melakukan penukaran. Nah, selanjutnya, nanti customer service akan memberikan formulir pengisian pembukaan buku rekening. Nah, nasabah wajib mengisinya dan menyerahkan kartu identitas asli. Selanjutnya, memberikan formulir tersebut kembali ke customer service. Maka customer service akan melakukan pengecekan dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh nasabah. Lalu mengecek kelengkapan formulir, lalu menginput data-data nasabah agar nasabah tercantum sebagai nasabah dalam nasabah tabungan di bank tersebut. Lalu setelah melakukan penginputan, maka customer service akan memberikan berbentuk buku tabungan. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh ilustrasi saja. Pada tanggal 12 November 2017, Marsha membuka rekening tabungan di Bank Bima Surya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2.500.000. Maka jurnal yang akan dibuat oleh Bank Bima yaitu pada tanggal 12 kas dalam tabungan Marsha, kas di debit, sedangkan tabungan Marsha di kredit mencatat setoran tunai tabungan Marsha. Selanjutnya ada setoran tabungan. Apa sih yang dimaksud dengan setoran tabungan? Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan atau yang disebut dengan nasabah tadi untuk menambah saldo tabungannya agar saldo pada tabungannya bertambah. Setoran nasabah dapat dilakukan dengan setoran tunai maupun setoran non-tunai. Seperti contohnya, setoran tunai, nasabah langsung datang ke bank dengan mengisi formulir yang ada pada contoh di samping ini. Selanjutnya, setoran non-tunai
bisa berbentuk melalui m-banking, berbentuk m-banking lainnya yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya penarikan tabungan. Lalu, bagaimana sih proses penarikan tabungan ini dan apa sih yang dimaksud dengan penarikan tabungan? Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Penarikan tunai yang dilakukan secara langsung di bank, yaitu nasabah melakukan pengisian slip yang ada berada di samping ini, yang mana di sini ada tanggal, jumlah penarikan, ada terbilang dan keterangan, ada nama pemilik, nomor rekening, nomor HP, jumlah penarikan, biaya, di sini ada agen BNI atau nanti di sini ada teller dan ini adalah penarik atau kita sebagai nasabah untuk menarik tabungan kita. Jadi penarikan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah dari saldo yang dia simpan di bank tersebut. Nah, di sini ada yang diserahkan kepada teller yang disertai buku tabungan. Maksudnya apa? Di saat kita ingin menarik tabungan, kalau kita langsung datang ke bank, kita diwajibkan membawa buku tabungan kita. Karena kalau tidak ada buku tabungan kita, bank tidak berani melakukan pencairan dana atau melakukan penarikan dana atas tabungan. Karena buku tabungan ini merupakan bukti akurat bahwa tabungan atau dana yang kita tarik adalah milik kita. Nah, yang terakhir, itu ada beberapa contoh sarana penarikan tabungan. Apa-apa saja sih sarana penarikan tabungan? Yang pertama itu ada buku tabungan. Nah, pada buku tabungan ini, seperti yang sudah saya bahas di awalnya atau sebelum ini, bahwa buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu atau bank yang sudah dia tetapkan untuk melakukan penyimpanan uang. Contohnya seperti di bawah ini ada Gitama, Simpedas, ada tahapan BCA, dan lainnya seperti Bank Nagari. Kalau di saat di tempat kita ada Bank Nagari, BNI, BRI, ada Bank Syariah. Nah, bahwa buku tabungan ini adalah bukti akurat kalau kita melakukan penarikan langsung ke bank. Nah, yang kedua ada slip penarikan. Nah, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Nah, setelah kita membawa ini, kita diwajibkan mengisi formulir seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau tidak mengisi, maka tidak tahu. Teller tidak tahu ini ingin menarik atau melakukan setoran. Karena slip penarikan dan slip setoran itu berbeda. Nah, yang ketiga ada namanya ATM, anjungan tunai mandiri, merupakan sejenis kartu plastik yang berfungsi, yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui ATM atau mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Nah, berikut adalah contoh dari mesin tabungannya. Nah, mesin tabungan ini, berikut adalah mesin ATM-nya. Nah, nanti kita kalau ingin membuat tabungan kita memiliki ATM, nah berikut adalah bentuk kartu ATM-nya. Kartu ATM ini kita masukkan ke mesin ATM ini. Nanti kita akan disuruh mengisi, pertama kita akan disuruh memilih bahasa dulu, English or Indonesia. Jadi kita akan mengisi PIN kita, lalu berapa jumlah penarikan yang akan kita ambil. Selanjutnya ada sarana lainnya, seperti formulir transfer, yaitu sarana pemindahbukuan yang disediakan oleh nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lainnya. Nah, itu seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu bisa berbentuk m-banking, karena kita bisa melakukan transfer hanya melalui gadget yang kita punya. Tidak harus kita datang ke bank yang ingin kita transfer. Jadi kita bisa melakukan lewat m-banking ini saja, melakukan transfer atau melakukan penarikan atau melakukan pemindahbukuan hanya lewat HP saja atau gadget melalui aplikasi m-banking. Nah,
Yang terakhir yaitu ada tahap penutupan tabungan, di mana pada tahap penutupan tabungan ini nasabah ingin menutup rekening tabungannya dengan alasannya masing-masing, maka nasabah datang ke bank yang bersangkutan di bagian customer service. Nanti customer service akan mengayomi nasabahnya untuk melakukan penutupan. Sebelum customer service melakukan hal tersebut, ia akan bertanya alasannya kenapa nasabahnya ini melakukan penutupan rekening, dan customer service akan berusaha untuk mengajak atau melakukan ajakan agar nasabah tidak melakukan penutupan. Namun, jika nasabah tetap ingin melakukan penutupan, maka customer service akan memberikan nasabah formulir penutupan rekening. Nanti nasabah wajib memberikan formulir tersebut kepada teller, dan nanti teller akan memberikan berbentuk bukti bahwa rekening tersebut sudah sudah ditutup. Nah, nanti kembali lagi ke customer service dan buku tabungan yang dimiliki nasabah untuk menabung tersebut sudah diberi penutupan tabungan. Nah, maka rekening tersebut akan berstatus rekening telah ditutup. Maka nasabah tersebut sudah berhasil melakukan penutupan tabungannya. Nah, berikut adalah bentuk operasional tabungan dalam akuntansi perbankan. Semoga ilmu dan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.